Jadi seseorang itu harus ya memang dipaksa terlebih dahulu, dipaksa untuk berlari supaya kemudian jadi terbiasa dan jadi budaya. Itu yang selalu kami terapkan. Kami berusaha untuk bagaimana menghadirkan sesuatu yang beda. Misalkan siapa yang peringkat 1 atau misalkan yang teraktif atau apa. Ini sangat menarik nih. Ternyata model yang dipakai oleh PLN sekarang udah model coaching. Bukan hanya kita saja yang harus didengar, tapi mereka juga harus kita dengar. Kita harus bisa meningkatkan kompetensi diri sendiri, tidak hanya kalau bahasa zaman dulu kupu-kupu. Kuliah pulang. Nah, PLN itu tidak diam, PLN itu terus melakukan improvement ya dalam berbagai hal termasuk pengembangan kualitas sumber daya manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Electrizen Fortune Global 500 tahun 2025 telah merilis bahwa PLN berada di urutan 469. Dan ini artinya bahwa daya saing PLN terus meningkat dan siap menjadi perusahaan global. Untuk mencapai perusahaan global tentunya harus didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas, yang spesialis, dan tentunya bisa menjadi manusia-manusia yang siap mendukung semua kinerja perusahaan. Nah, hari ini Electrizen di Podcast Room sudah hadir teman-teman dari Pusdiklat yang tentunya sudah malang melintang untuk memberikan pendidikan dan pelatihan kepada para PLNers. Kita akan sapa. Assalamualaikum Mbak Sirip. Waalaikumsalam Bu Lana. Ya, assalamualaikum Mbak Olive. Waalaikumsalam Bu. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Terima kasih sekali ya sudah hadir ke ruang podcast room kami. Dan kita hari ini pengen bincang-bincang nih. Karena PLN ini terus harus meningkatkan kualitas daya saingnya. Tentunya ini harus didukung oleh kualitas sumber daya manusia ya. Nah, teman-teman nih, abang dan kakak sebagai insan-insan yang bergerak di bidang pendidikan dan latihan, boleh bagi-bagi sedikit ya, sharing-sharing. Sebenarnya apa yang sedang dipersiapkan lebih besar ini untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia di PLN? Ya, baik, terima kasih Bu Lana. Selamat pagi atau semangat pagi PLNers. Jadi kalau dari sisi Pusdiklat Bu Lana, kami kan memang bertugas untuk bagaimana mencetak para kader-kader yang ada di PLN ya. Jadi mulai dari sisi leadership-nya, mulai dari sisi nanti mereka kompetensinya seperti apa. Tentunya tidak hanya pada era saat ini. Kita harus memandang jauh ke depan. Kompetensi-kompetensi apa saja yang sekiranya harus bisa mendukung dari sisi perkembangan zaman. Kita harus bisa meneropong ke depan lah ibaratnya seperti itu. Kalau dari sisi proses pembelajaran yang ada di Pusdiklat, tentunya kami juga berusaha untuk menyesuaikan kebutuhan pembelajaran seperti apa. Jadi tidak serta-merta kita menyelenggarakan tapi tidak ada dampaknya. Tapi kita harus menggali kepada unit tersebut kira-kira harus diapakan, mereka butuh apa. Kita harus segera menyiapkan. Jadi kalau bisa simple kita mengibaratkan, kalau pelanggan mintanya makan pagi, jangan diberi makan siang. Nah, kita harus segera cepat, agile terhadap hal tersebut. Tentunya juga misalkan tidak hanya terhadap orang-orang gender, gitu kan biasa ya kesetaraan gender gitu ya. Nah itu Bu, makanya kita hadirkan juga teman-teman dari para ladies lah, lebih seperti pokoknya itu. Woman empowerment itu harus menjadi suatu kolaborasi yang apik ya. Betul untuk menghasilkan kualitas sumber daya manusia yang benar-benar siap gitu ya. Yang mungkin dari Mbak Olivia ada yang mau ditambahkan ya, apa yang disampaikan oleh Mas Sirip tadi? Iya Bu, halo Electrizen, saya mendukung pernyataan Mas Sirip tadi Bu. Jadi perempuan itu pun harus bertanggung jawab, harus cepat dan sigap dalam melayani, terutama kami di pelatihan ini kan Bu kan, melayani kebutuhan para peserta, seperti pemanggilan peserta ataupun kebutuhan untuk meningkatkan kompetensi mereka. Oke, terima kasih Mbak Olive. Tadi Mas Sirip menyampaikan terkait dengan apa yang harus kita lakukan sekarang, tentunya harus sesuai dengan proyeksi masa depan. Ini kan sejalan dengan program Moonshot tentunya, gitu ya. Nah, sebenarnya apa yang berbeda ini? Ini kan sudah tadi berbicara mengenai agile, itu kan udah transformasi 1.0. Kita bicara lagi Moonshot, itu kan menjadi transformasi 2.0. Nah, apa yang berbeda ini dalam pola persiapan sumber daya manusia, terutama leader misalnya gitu. Ya, boleh. Jadi kalau misalkan kita ngomong teori di pembelajaran, kita ada menerapkan namanya 10-20-70 Bu. Jadi 10 itu self learning. Self learning ini dari sisi pengertiannya adalah bagaimana kita belajar mandiri, baik dari buku, literasi-literasi, supaya mereka ini sebelum
belajar atau terjun ke pembelajarannya itu dia udah siap. Jadi tidak kosong ketika masuk ke pembelajaran. Nah, itu yang 10-nya. Kalau 20-nya itu adalah learning from other. Learning from other ini jadi kita bisa belajar dari lingkungan sekitar, tidak hanya kepada atasan, bawahan, tapi kira-kira apa saja yang ada di sekitar kita. Itu learning from other, yaitu 20%-nya. Nah, yang 70%-nya itu adalah learning experience, experiential learning. Jadi bagaimana dari belajar 10% tadi, 20% terhadap learning from other Lingkungan, diimplementasikan. ya. Jadi mereka akan lebih dampaknya besar ketika mereka setelah tahu dan mengimplementasikannya. Nah, contohnya kalau misalkan di pembelajaran leadership, itu ada yang namanya ideation. Jadi mereka setelah dibekali pembelajaran dari tahap, misalkan kalau ada frameworknya di pembelajaran leadership kan ada Touch the Heart, ada professional qualification, ada competency based learning, diakhiri dengan mereka OTM open the mind. Jadi tidak hanya jago kandang, simpelnya bilang gitu Bu. Jago kandangnya apa? Jadi tidak hanya kita memandang PLN ini udah hebat. Dulu boleh seperti itu. Kita orang duduk-duduk saja, pelanggan datang. Sekarang kita nggak boleh seperti itu. Kita harus jemput bola. Makanya open the mind, bagaimana kita menghadirkan leader-leader yang sekiranya mereka lebih leading daripada kita untuk apa sih yang bisa kita improve. Nah, itu open the mind-nya. Yang terakhir tadi saya bilang experiential learning. 70%-nya tadi, bagaimana ilmu-ilmu yang sudah didapatkan tadi, mereka implementasikan di unitnya. Apa saja yang breakthrough yang mereka lahirkan untuk bagaimana melahirkan breakthrough yang terbaik untuk bisa meningkatkan. Akhirnya tadi Bu, 469 Fortune Global 500 tercapai, alhamdulillah. Luar biasa sekali. Luar biasa Dan sekali, kita, Bu. berarti kita sudah berada di misi kita. Artinya Luar kita biasa. sudah on the track. Betul sekali. Nah, Mbak Olive sebagai insan diklat nih, ya Iya. kan. Tadi fungsi 10, 20 dan 70. Sebenarnya peran diklat di mana? Kalau orang disuruh belajar sendiri, self learning, kemudian learning from others, Iya. terus experience learning, terus diklatnya di mana nih fungsinya ini? Diklat ini Bu, kalau untuk kepemimpinan ini ya kami seperti melakukan pemanggilan peserta tadi Bu, yang sudah kami jelaskan, menyiapkan segala kebutuhan mereka, menyiapkan setiap tahapannya itu seperti menyiapkan Zoom meetingnya ataupun gimana Mas? Jadi seperti halnya pengarahan terhadap mereka apa saja yang perlu disiapkan untuk memenuhi kompetensi mereka Bu. Ada beberapa key bisa disebut. Betul. Oke, Iya, jadi kompetensi ya maksudnya tadi. tetap memastikan ya ini arah belajarnya kemana Iya. gitu kan, apa yang harus dipersiapkan oleh para PLNers, Iya. terus dia nanti setelah itu dia harus menguasai apa, Betul. begitu ya. Iya. Nah kita balik lagi nih ke Mas Sirip ya. Artinya program baik itu bagi leader maupun bagi PLNers sendiri sebenarnya sudah cukup terarah sekarang betul ya. sekali. Dan bisa disampaikan tadi misalnya bagaimana kita itu bahwa kita merupakan perusahaan pelayan yang perusahaan satu-satunya, tapi kita tidak merasa seperti itu. Betul. Kita harus berpikir customer centric. Centric. Nah ini bagaimana ini kita harus mengembangkan hal ini dan memastikan ini terimplementasi buat para PLNers. We are marketer gitu ya. Jadi kita Everybody is marketer ya. Iya, marketer. We Jadi are kita semua, jadi jangan takut nih Electrizen ya. PLN tidak akan berpikir bahwa PLN ini sebagai satu-satunya perusahaan pelayan, tapi kita berpikir bahwa pelayanan kepada pelanggan itu harus dinomorsatukan. Oke, ini gimana nih cara memastikan ini terinternalisasi? Internalisasi. Jadi Electrizen, jadi semua program-program di PLN ini sasarannya adalah bagaimana public service obligation. Yes. Kita mempunyai tugas untuk bagaimana melayani masyarakat. Masyarakat itu nggak perlu tahu bahwa oh ini di bidang distribusi, oh ini di bidang pendidikan, tapi tahunya ya PLN. Jadi tadi yang disampaikan Bu Lana, kira-kira everybody is marketer, we are marketer. Jadi itulah yang harus kita inline-kan. Internalisasi ke internal di PLN sendiri itu harus benar-benar masif. Jadi program-program top down itu harus benar-benar inline. Jangan sampai apa yang disampaikan dari BOD kita terus ke bawah itu biasa. Itulah tugas kami dari sisi misalkan di pendidikan dan pelatihan, bagaimana kita mengembangkan kompetensi-kompetensi peserta agar pelayanan ini dari ujung ke ujung sama. Kita harus memastikan, jangan sampai kalau misalkan di Jawa bagus, di luar Jawa tidak bagus, nggak boleh seperti itu. Itulah tugasnya mengapa ada unit pelaksana pendidikan dan pelatihan tersebar seluruh Indonesia untuk memastikan kompetensi para leader-leader di PLN sampai top down, misalkan di paling bawahnya itu juga
imbang, selaras semuanya. Iya, jadi ini jelas sekali nih PLNers dan para elektrizen juga bahwa PLN itu tidak diam, PLN itu terus melakukan improvement ya dalam berbagai hal termasuk pengembangan kualitas sumber daya manusia sehingga kita bisa memastikan bahwa orang-orang yang bekerja di PLN ini adalah orang-orang yang punya spesialisasi tinggi dan tentunya dia punya mindset bagaimana memberikan pelayanan dan juga meningkatkan kehandalan kepada masyarakat, kehandalan listrik ya, tenaga listriknya. Nah, kembali lagi nih Mbak Olive, nah kalau misalnya kita melihat sekarang ini sebenarnya dengan transformasi gitu ya, kan banyak sekali nih pendidikannya baik secara online maupun secara offline ya. Sebenarnya yang paling diminati oleh PLNers itu seperti apa ya kira-kira ya? Belum menarik sekali, bagaimana Kak Olive? Jujur Bu, kalau yang paling diminati itu yang offline, apalagi khususnya peserta dari Aceh itu. Oke, ya artinya ya semua kita juga butuh healing ya. Mungkin hadir ke Diklat itu adalah proses dari ini juga ya. Nah ternyata hadir ke Diklat bisa menjadi healing nih buat para PLNers yang begitu antusiasnya PLNers untuk belajar gitu ya. Ini gimana nih menurut Pak Siri? Jadi kalau tadi yang disampaikan Kak Olive, memang kita biar bisa balance itu kan perlu namanya well-being tadi Bu ya. Orang tidak hanya healing. Orang kalau ngomong healing pasti konotasinya kan negatif. Jadi kita harus menghilangkan hal-hal tersebut. Orang harus balance, makanya ada kita di PLN pun kan juga ada namanya program well-being agar dan itu menjadi program budaya Pak Siri. Sekali, itu dia. Tadi yang disampaikan Kak Oli, misalkan orang itu harus atau misalkan tadi prioritasnya yang disukai memang offline. Akhirnya kami juga bagaimana mendesain sebuah pembelajaran tersebut tidak hanya offline, tidak hanya online, tapi ada yang namanya blended learning. Mereka juga diberikan self learning, belajar mandiri. Mereka juga dihadirkan oleh Zoom. Jadi teknologi dimanapun, kapanpun mereka bisa untuk diarahkan, kita saling sharing. Dan juga ada yang tadi karena blended, mereka ada beberapa waktu untuk bisa hadir offline di UPDL. Nah tentunya pembelajaran-pembelajaran yang harus di offline kan atau online kan atau di blended kan itu kan tidak semua pembelajaran. Tapi kita bisa melihat kira-kira level profisiensi berapa yang sekiranya wajib untuk di offline kan atau mana yang bisa di online kan. Ya kembali lagi efisiensi itu juga penting. Itu mungkin optimasi tepatnya ya. Jadi optimasi. Gini, kita itu melakukan sesuatu dengan pertimbangan ya. Kalau memang itu masih bisa dilakukan by Zoom dengan online dan digital sekarang pun sudah sangat mendukung, ya kenapa tidak? Tapi ada hal-hal yang mungkin terlalu harus teknis dan harus bertemu langsung, maka akan dihadirkan. Jadi guru dan atau instruktur dan pegawainya itu atau pembelajarnya itu ada di dalam satu tempat gitu ya. Nah ini bagaimana Pusdiklat sendiri itu mengatur hal ini ya? Gimana kira-kira? Jadi kami menghadirkannya tadi yang disampaikan Bu. Jadi kita memilah-milah mana pembelajaran-pembelajaran yang harus dihadirkan untuk offline, mana yang tidak, dan dari situ kita bisa memproyeksikan bagaimana pembelajaran ini bisa berdampak. Walaupun online, kita juga harus bisa memastikan peserta itu hadir secara utuh. Bahasa kerennya mindfulness. Jadi mereka tidak hanya misalkan hanya datang join off cam, tapi kita bagaimana merasa membentuk culture. Jangan sampai kita sungkan kepada orang yang nanti yang belum datang kita tungguin. Malah harusnya kebalikannya, membentuk culture itu yang harus terus dan terus. Karena kalau budaya itu, kalau saya bisa bilang, orang itu harus dipaksa dulu. Setelah dipaksa mereka akan terpaksa melakukan, lalu setelah terpaksa mereka bisa biasa dan menjadi budaya. Itu dia kata kuncinya. Baik. Mbak Olive, ada yang mau ditambahkan ya apa yang disampaikan Pak Sirip nih sebagai orang yang berkecimpung di Diklat ya. Kira-kira kalau misalnya bagi para ini teman-teman di Diklat sendiri ya selain instruktur, hal apa yang paling mengasyikkan itu berada di Diklat ini ya? Tadi sudah disebutkan sama Mas Sirip Bu, yang paling penting itu membentuk budaya tadi itu Bu. Jadi seseorang itu harus ya memang dipaksa terlebih dahulu, dipaksa untuk berlari supaya kemudian jadi terbiasa dan jadi budaya. Itu yang selalu kami terapkan. Iya, artinya menjadi budaya itu sangat penting ya karena orang itu kalau udah menjadi budaya pasti dia happy mengerjakan dan happy itu awal dari kita sukses gitu ya. Oke, kita balik lagi nih untuk ini tadi ya. Sepertinya Pak Sirip ini kan sudah malam melintang di Diklat ini ya. Tadi sampai menghasilkan leader journey ya, leadership journey. Nah ini boleh diceritakan sedikit nih, di spill aja nih, soalnya kita pengen tahu nih secara garis besar
Apa sih leadership journey itu? Nah, jadi kami pada waktu tahun 2023 ditugaskan bagaimana menyusun sebuah menyusun buku ya. Jadi kayak sejarahnya pembelajaran leadership di PLN Group itu seperti apa. Dimulai dari tahun 2002 atau 2003 sampai terakhir 2023 itu journey PLN terhadap leader-leader itu pembelajarannya detail ada di buku yang ada, mungkin teman-teman nanti bisa dibuka juga kalau yang dari PLNers. Di situ di aplikasi Katalis, di situ jelas ada buku-bukunya. Nah, saya akan spill beberapa tahapannya. Kalau yang dulu ada yang namanya executive education. Di semua instansi rata-rata pembelajaran leadership itu sebutannya executive education. Tinggal nanti bukan level hanya apa. PLN, Iya, tapi betul. di semua instansi. Ya. Jadi kami akhirnya dulu di tahun 2015-an ada yang namanya leadership bersama. Itu ada dari Pertamina, Garuda, General Electric, PLN. Jadi dari 4 itu saling bergantian menjadi hostnya. Jadi batch ini hostnya di PLN, batch ini di Garuda, batch ini begitu. di General Berarti sebenarnya Electric, punya seperti itu. pola yang lebih kurang sama Betul, gitu ya. ya. Tapi kita sharing itu melakukannya gitu. Nah, terus akhirnya yang sekarang dirubah, yang paling terakhir adalah menjadi semua seragam. Kalau di PLN namanya LDP, Leadership Development Program. Nah, mulai dari dulunya 4, 3, 2, 1 sampai 0 ada. Sekarang baru di launching kemarin LDP 5 untuk para new leader yang ada di level tim leader yang ada di PLN. Jadi mulai dari sekarang 5, 4 untuk supervisori atas, 3 untuk manajemen dasar, 2 manajemen menengah, 1 untuk manajemen atas, dan 0 itu untuk calon BOD di BUMN. Berarti ini komprehensif sekali ya. Sangat komprehensif. Artinya orang itu kan melalui proses itu seperti proses kaderisasi Betul sekali. yang terstruktur, Iya. terukur gitu ya. Iya. Sehingga dia benar-benar bisa menjadi leader yang besar gitu Betul ya. sekali. Nah, ini dalam proses berjalannya proses itu kira-kira sebenarnya yang harus dipersiapkan ini boleh dari Kak Olive atau Pak Boleh. Siri oleh insan PLN ini sendiri apa ya dalam menjalani setiap proses nih, atau siapa sih yang boleh ikut LDP dari 0 dari 5 sampai ke 0 itu ya. Jadi kalau dari saya dulu Bu, misalkan orang-orang secara aturan di PLN itu sudah ada siapa yang harus bisa ikut LDP 5, 4, 3 sampai dengan 0. Nah, yang kita harus tekankan adalah bagaimana para peserta ini bisa terlibat incas, benar-benar mindfulness di situ, karena pembelajaran tadi kita sampai sudah pernah kita spill di depan tadi, bagaimana pembelajaran itu didesain blended learning. Mereka ada yang online, ada self learning, ada yang hadir di kelas offline bertemu tatap muka. Nah, inilah yang kami harus siapkan dengan baik. Apa saja kebutuhan-kebutuhan mereka, tidak hanya sekedar dari sisi sarana dan prasarana, tapi dari instrukturnya kita juga harus memilih orang-orang yang berkualitas. Lalu materi-materinya juga harus kita pastikan yang update. Nah, Yang berkualitas tuh baik internal maupun eksternal, baik dari profesional gitu betul ya. sekali. Oke. Jadi kalau mungkin bisa nambahkan terkait dengan apa saja, misalkan tahapan Touch the Heart kemarin dari mana, dari peopleship. Nah, ada juga dari pembelajaran-pembelajaran lain. Kita dengan instansi yang sudah kredibilitasnya itu terpercaya, yang sering melahirkan orang-orang hebat di Indonesia maupun di luar negeri pun. Nah, dari situ kita benar-benar harus tersusun dengan baik apa yang harus disiapkan, apa saja yang harus diselesaikan mereka. Jadi tidak hanya sekedar kita kasih belajar tinggal selesai, enggak, tapi benar-benar kita pantau. Nah, sampai saat ini misalkan kayak LDP 4, Coach Lana kan juga sering dijadikan. Nah, itu salah satu bagaimana kita memastikan output dari pembelajaran tersebut terkawal dengan baik. Orang-orang yang dipilih untuk menjadi coachnya itu juga orang-orang yang sudah punya pengalaman, sudah dibekali, dibekali semuanya agar hasilnya harapannya ya luar biasa sesuai dengan yang diharapkan. Gitu. Mungkin Kak Olive mau menambahkan. Seperti itu tadi Bu, yang sedang kami jalani saat ini LDP 4 dan 5, kami selalu memastikan para peserta itu dapat menyerap ilmu dengan baik, dapat mendapatkan sesuai yang kita harapkan Bu. Nah, balik lagi tadi, kan ini untuk mengikuti proses-proses tersebut lah ya. PLNS itu harus seperti apa gitu? Apakah semua orang punya kesempatan yang sama atau hanya orang-orang tertentu saja nih? Misalnya yang pakai Honda nih. Ini gimana nih modal di PLN? Jadi kalau orang PLN untuk mengikuti itu pasti kan ada strategi dari HTD lah, kalau kita ngomong Human Talent Development. Di situ orang-orang yang
siapa suksesornya. Jadi orang yang bisa mengikuti orang-orang yang sudah dipilih oleh manajemen bahwa dia ini harus bisa menjadi level up. Nah, maka orang-orang itulah yang nantinya akan dipilih untuk mengikuti pembelajaran. Ada manajemen mengevaluasi, Betul. ada portofolionya, Betul gitu ya. Itu menjadi menjadi latar belakang ya, yang memang kemudian dia akan diberikan level berikutnya atau dipersiapkan untuk masuk ke level berikutnya, gitu ya. Tapi bukan karena ordal, bukan ya. Jadi profesional benar, jadi Sangat kita profesional, ya? Apapun itu, jadi siapapun masuk ke pembelajaran yang sama, kita tidak pandang bulu ini orang mana, tapi benar-benar kita berikan semuanya yang terbaik. Jadi orang-orang di dalamnya itu pasti saling berkompetisi ya. Saya harus menunjukkan orang yang terbaik. Dan tidak hanya itu, kita biar peserta ibaratnya semangat dalam belajar, kita juga setiap ada tahapan siapa yang terbaik kita berikan reward supaya mereka rewardnya nggak perlu yang wah mahal-mahal nggak, tapi ada apresiasi dari UPDL untuk bahwa ternyata aku dihargai ya, walaupun biasa aja nggak pun juga nggak apa-apa aslinya, cuma kami berusaha untuk bagaimana menghadirkan sesuatu yang beda. Misalkan siapa yang peringkat 1 atau misalkan yang teraktif atau apa, kita ya sekedar kasih ya tumbler lah atau sekedar apa, tapi perhatian kita kepada mereka itu ada, kurang lebih gitu. Dan orang kita memang masih suka diberikan reward gitu ya. Saya juga suka gitu. Nah, kita melihat ya tadi pendidikannya itu berdasarkan level, misalnya ya mau dijadikan level supervisor dasar ya, supervisori atas sampai manajemen atas atau mungkin level BOD. Nah, ada nggak selain yang level yang jenjang jabatan itu, ada nggak yang sifatnya profesional? Profesional, kalau kita ngomong yang profesional, ada yang namanya, kalau kita bedah lebih dalam di pembelajaran itu ada yang onboarding alias dia sudah duduk di sini, ada yang misalkan dia untuk bagaimana pengkayaan dia, enrichment dari posisi yang dia saat ini. Ya kadang kita mengikutkan para leader-leader tersebut ke acara-acara yang entah itu internasional maupun webinar seperti itu ya, atau memang seminar-seminar internasional yang tentunya itu bisa memperluas wawasan ya. Atau contohnya program yang saya ikutin ya, coach program ya. Nah itu gimana tuh? Siapa sih yang orang yang punya kesempatan itu kira-kira? Yang pertama, pengen tahu nih rahasia dari Diklat memilih orang seperti apa gitu kan? Jadi, biar PLNers juga siap gitu. Jadi kalau misalkan kita program tertentu, kita juga sesuaikan dengan kebutuhan. Pastinya strategi perusahaan itu apa, maka kita dapatkan programnya, lalu kita siapa calon-calon pesertanya. Nah, dari situ kita akan memilah, level ini yang bisa ikut orang-orang yang ini kebutuhannya ini. Nah, seperti misalkan coaching ya. Sekarang lagi tren dan lagi in, dan juga itu berdasarkan penelitian, dampaknya itu cukup bagus. Maka kita memilihnya orang-orang yang mempunyai dampak, atau ketika dia diberikan ilmu itu dan mengimplementasikannya lebih bisa dampaknya masif. Satu, instruktur yang ada di Pusiklat internal dulu. Karena kenapa? Mereka yang akan mengajarkan, mereka yang akan mendeliver materi kepada peserta. Nah, itu satu. Yang kedua, leader-leader yang sekiranya punya dampak besar kalau leader tersebut diberikan ilmu. Makanya seperti kayak Coach Lana, nah ini udah graduation ya tadi. Nah, itu akhirnya orang-orang seperti Coach Lana ini yang akan bisa desiminasi ke seluruh khalayak ramai agar ternyata dengan ilmu yang dibekali ini orang-orang pilihan tadi itu bisa memberikan dampak yang luas. Nah ini sangat menarik nih. Ternyata model yang dipakai oleh PLN sekarang udah model coaching. Dan model coaching itu ternyata bagaimana menggali potensi dari coaching gitu ya. Jadi terus si gurunya ini, psikolognya ini juga mampu mendengarkan. Nah ini artinya sudah lebih jauh ya. Moving forward ya PLN-nya dalam membina kualitas sumber daya manusia ya. Ini komentar apa nih dari abang dan kakak Diklat? Kalau misalkan di masyarakat, nah dengan ilmu mendengar tadi bagaimana ini? Pelanggan ngomel bagaimana? Nah coba kira Olive dulu. Kalau dari Olive kan ilmu coaching itu sangat perlu, karena kita harus mampu empati kepada setiap orang, mampu mendengarkan mereka, keluhan mereka, menjawab keluhan mereka, bukan hanya
kita saja yang harus didengar, tapi mereka juga harus kita dengar. Luar biasa sekali ini ya. Mudah-mudahan terus bisa meningkat ya kualitasnya ya. Artinya setiap keluhan pelanggan, setiap keluhan stakeholder bukan hanya pelanggan bisa kita dengarkan dan kita carikan solusinya ya. Walaupun itu bukan solusi yang mendadak, tapi tentunya mengarah kepada pencapaian solusi. Nah, ini sudah hampir di akhir podcast nih, Bang Pak Sirip dan juga Kak Olive ya. Ini ada nggak hal yang perlu disampaikan lagi ke Electrizen nih? Bagaimana sih sebenarnya dunia saat ini yang dibutuhkan gitu ya untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia? Ya pasti update nih dari Abang dan Kakak di Diklat. Iya. Jadi untuk seluruh Electrizen, misalkan dari masyarakat luas yang mungkin keluarganya melihat PLN, wah itu ternyata orang-orang di PLN seperti apa. Nah, inilah yang akan disiapkan di PLN, orang-orang yang hebat-hebat yang ada di luaran sana. Dengan adanya kegiatan-kegiatan yang ada di PLN, harapannya seluruh PLNers atau Electrizen seluruh Indonesia bisa bergabung di keluarga besar PLN Group. Tentunya dengan apa? Pembekalan terhadap diri sendiri. Kita harus bisa meningkatkan kompetensi diri sendiri, tidak hanya kalau bahasa zaman dulu kupu-kupu. Kuliah pulang. Nah, kalau seperti itu, kita akan melewatkan waktu untuk menyerap ilmu. Ilmu itu tidak hanya ada di bangku kuliah, tapi ada dengan di pergaulan, di organisasi. Mereka harus menyiapkan hal tersebut. Digitalisasi saat ini benar-benar bisa menyelesaikan banyak atau efisiensi sangat tinggi dengan adanya digitalisasi. Dari situ bisa program optimal. Teman-teman kalau misalkan hanya mendapatkan pembelajaran yang ada di bangku kuliah, itu harus diimplementasikan. Itu jadi harus disiapkan sejak dini. Dari mana? Ya dari lingkungan sekitar tadi. Jangan sampai teman-teman menyesal tidak mendapatkan hal-hal tersebut. Jadi suplemen itu tidak hanya ada di bangku kuliah ataupun di pendidikan formal kita bisa nyebutnya, tapi di learning experiential tadi, kurang lebih itu kalau dari Jadi saya. di masyarakat, di mana-mana kita bisa dapat experience ya. Dan Kak Olive ada yang mau ditambahkan? Sedikit. Sepertinya sudah lengkap dari Mas Sangat Sirip. komprehensif ya. Iya Bu. Yang perlu saya tambahkan aja tetap semangat, bahagia selalu Bu, agar semua tetap indah. Oke, baik, terima kasih sekali Kak Olive dan Pak Sirip ya untuk hadir di ruang podcast dan bagi-bagi ilmunya ya, bagi-bagi saya sangat sharing ya. terhormat kami berdua bisa join di sini. Electrizen, kita sudah dengar nih bagaimana PLN mempersiapkan kualitas sumber daya manusia sehingga kita bisa memastikan bahwa visi kita untuk masuk ke dalam 500 Global Fortune gitu ya bisa. Dan saat ini sudah masuk ya. Alhamdulillah. Saat ini sudah masuk dan tentunya kita pengen improve, pengen dapat rating atau ranking yang lebih kecil lagi dari kondisi yang sekarang. Oke, Electrizen, terima kasih sudah menyaksikan podcast room kita dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.